kami adalah Raja kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ya, baik. Shalom. Buat semangat. Kalau seharusnya anak-anak muda itu suaranya lebih menggelegar. Shalom. Ya. Shalom. Shalom. Masih kurang. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, baik. Puji Tuhan. Satu Yehezkiel pasal 34 ayat 14 dan juga di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 yang intinya berkata kita saat ini sebagai pemuda dan pemudi harus bangkit untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kenapa? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kenapa kita harus bangkit? Bukankah selama ini kita bangkit? Bukannya saya selalu duduk jasmani, kebangkitan secara fisik, tetapi lebih kepada kebangkitan secara rohani. Saya mau katakan, kalian, ya semua yang hadir hari ini, terlepas dari kami yang sudah orang tua, ya, kalian adalah merupakan suatu tumpuan atau sebuah generasi yang akan meneruskan baik gereja ini, baik itu keluarga maupun juga bangsa dan negara kita. Tentu sebagai generasi kita nggak mau hari ini menjadi generasi yang lengah. Kita nggak mau menjadi generasi yang biasa-biasa saja. Kita mau menjadi generasi yang luar biasa. Generasi yang berdampak, yang memberikan pengaruh bagi sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di dekat kita. Maka itu untuk bisa menjadi seorang pemuda atau pemudi yang memberikan pengaruh dan dampak, maka yang harus dibangkitkan itu adalah spirit kita, rohani kita. Saya mau tanya bagi kita di tempat ini, Wasatlah diberikan, kalahkan dunia. Kitalah pemenang, kitalah pemenang. 99,9% sama seperti Greto, cuma 0,1% ya peluang untuk virus bisa melekat di tubuh. 99,9% yang hadir hari ini adalah anak-anak, pemuda-pemudi yang lahir dari keluarga Kristen. Saya tanya, apakah ada di sini yang sejak dia lahir dia bukan berasal dari orang Kristen? Coba angkat tangan. Nggak usah malu, Pak. Puji Tuhan. Ya kan betul kan, berarti 0,1%. 0,1%. Ini sudah menjadi poin bagi kita. Ini sudah menjadi kelebihan bagi kita. Kenapa? Karena dari kecil saya percaya apa yang diperintahkan Tuhan seperti kepada Musa terhadap orang Israel melalui Sema, ya, atau melalui hukum yang terutama itu sudah melekat di hati kita. Jadi ibaratnya kalau untuk membangkitkan tadi, untuk menyemangati tadi, nggak terlalu susah. Namun amat disayangkan dan sangat disayangkan, justru hari ini terbalik. Orang yang memiliki fundamental, fondasi yang kuat, yang lahir dari orang Kristen sejak dari kecil, bahkan bukan hanya ibu bapaknya, tapi nenek dan kakeknya serta buyut-buyutnya adalah orang Kristen. Tapi hari ini justru saya melihat bahwa bukan mereka yang hari ini bangkit, bukan mereka hari ini yang bersemangat untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Justru hari ini saya melihat orang-orang yang bukan lahir dari orang Kristen. Hari ini mereka yang begitu memiliki semangat dan spirit yang sangat luar biasa.
Nah, saya mau membalikkan stigma itu, saya mau membalikkan paradigma itu, bahwa itu nggak berlaku bagi kita, itu nggak akan terjadi bagi kita. Justru kita hari ini yang berkumpul di tempat ini, saya ingin kita semua, saya ingin memotivasi kita semua. Kalau kita sudah punya modal di awal, mari kita pergunakan modal itu untuk kita sebaik-baiknya bangkit untuk melayani Tuhan. Amin. Saya mau katakan bagi kita begini. Kenapa ya kita perlu hari ini bangkit? Karena seperti kita ketahui bahwa ya zaman ini hari ini begitu cepat sekali mengalami apa yang namanya perubahan. Betul? Zaman ini sekarang itu begitu cepat berubah. Gak terasa. Ya kalau kami dulu mungkin dengan Pak Barasa ini kami bersyukurlah. Kami ya hidup di dua zaman. Zaman kuno dan zaman maju. Iya betul. Kalian mungkin gak merasa apa yang namanya itu lampu yang berbahan bakar minyak. Dulu belum ada listrik. Ketika malam itu dipakai sebagai alat penerangan untuk menolong kita supaya bisa tidur. Ada itulah sebab akibat. Sekarang kebab. Ya. Anak saya kalau saya ke kota ke Kaban saya bilang, Pak jangan lupa bawa kebab. Saya bilang apa sih kebab? Yang saya tahu itu sebab. Kebab. Kalau kami dulu jangan harap makan kebab, jangan harap makan Kentucky. Ya. Jumpa jaliman katanya, tahu jaliman? Ada yang tahu jaliman? Apa itu jaliman? Karena ada yang nggak tahu katanya. Tahu jaliman? Jambu gelutuk. Iya kan? Jambu gelutuk liar. Kalau ketemu pulang sekolah, udah uang nggak ada karena memang dari rumah pun tadi nggak dikasih uang jajan. Kalau sekarang dikasih 5.000, emangnya aku anak TK? Berapa? 20.000. Enak anak sekarang. Kalau kami dulu nggak lapar, ambil itu namanya keliman itu, jaliman itu digigiti. Belum pun matang nggak apa-apa. Yang penting mulut ini bergerak. Mana ada kami istilah kenal skater sekarang. Kalau kalian kan sekarang kami pikirnya kalian serius ya, apalagi di masa online sekarang ini sekolah. Wah, pasti anakku ini rajin ya. Rupa-rupanya bukannya sedang apa namanya sedang zoom dengan guru, sedang main skater. Kami mana tahu tuh skater. Yang ada itu main apa dulu Pak? Kalau kita dua anak itu kalau kita ingat itu ya. Kebanyakan stres ya Pak ya. Ya mudah-mudahan janganlah ya, anak-anak kita ini nggak ada lagi stres. Jadi betapa sebenarnya kalian ini beruntung. Jadi pemuda yang beruntung, hidup di zaman canggih, hidup di zaman modern, di era globalisasi. Itu bagus dan menurut saya harus kita ikuti. Namun perlu kita cermati dan perlu kita waspadai bahwa di balik itu semua ada dampak negatif dan juga ada dampak positif bagi kita. Apa dampak negatifnya? Kita belajar dulu dari dampak positifnya ya. Kemajuan zaman ini kalau disikapi dengan benar itu akan memberikan dampak positif bagi kita. Yang pertama, harusnya menurut saya seperti kalian ini harusnya pintar-pintar. Betul? Karena dimanapun bisa belajar. Dimanapun bisa belajar. Kapanpun bisa belajar. Ya, kapanpun bisa belajar. Kenapa? Kita bisa tanya sama Mbak Google. Iya kan? Coba kita lihat Mbak Google. Sekarang ini kan gampang. Halo Google. Nah, di mana rumah si Anu? Google jawab. Lu nanya-nanya gue, memangnya ada perlu apa? Kan betul kan? Di satu sisi kita bisa mencuri atau menimba ilmu dari Google itu. Tapi kebanyakan hari ini adalah yang diambil itu dampak negatifnya. Seperti tadi, ya, mulai kita. Kalau kemajuan teknologi ini tidak disikapi dengan arif dan bijaksana oleh pemuda dan pemudi, maka saya khawatir, ya, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu gereja memiliki peran, gereja memiliki tanggung jawab
untuk memberikan pembinaan serta pembentukan kepada pemuda-pemudi ini, melihat dan mengingat betapa bahayanya dampak negatif dari kemajuan teknologi dan juga modernisasi ini. Maka itu gereja memberikan hari ini khususnya memberikan perhatian yang penuh, mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemuda kalau kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Kenapa? Saya baca sebuah artikel dikatakan begini, kenapa gereja harus memberikan dukungan yang penuh? Karena rupa-rupanya ada sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan dan di dalam diri pemuda itu. Karena yang pertama dikatakan begini, ini menurut seorang ahli saya baca, dikatakan bahwa karena pemuda saat ini disebut sebagai generasi magnet. Tahu ya apa magnet? Pernah siapa yang tahu di sini magnet? Nah, kan nggak tahu, kalau kita dulu main sembrani aja senang kita ya. Kita geser dia ya, karena bertolak itu antara utara dan utara saling bertolak. Udah tahu gereja Tuhan adalah generasi magnet yang mana kalau kalian ini bisa ya menunjukkan jati diri dan identitas kalian, maka kalian ini akan bisa menarik dan menarik. Bukan semakin menjauh. Maka itu gereja melihat pemuda adalah sebagai generasi magnet. Kalau kami yang tua-tua ini nggak bisa lagi bikin apa-apa, nggak bisa lagi, ibaratnya sudah terbatas dalam segala hal, dalam segala galanya kami sudah terbatas. Tapi kalian ini adalah generasi muda yang saya kira amat dan sangat potensial, bisa kita menarik lagi. Dan saya tadi lihat, oh ini luar biasa ini. Hari ini berapa kita yang hadir ini pemuda ini panitia? 90 dari perencanaan 100. Perencanaan berapa? 100. Perencanaan 100, kita 90. Coba kalau seandainya yang 90 ini tarik 2 orang saja, sudah jadi berapa? Sudah jadi berapa? 88. Yang 90 ini tarik satu orang tarik 2, jadi berapa? Wow, 90 dikalikan 2 itu sudah berapa? 180. 180 bisa ditarik, 180 bisa dibawa, 180 bisa dibangkitkan rohani. Dan saya percaya ini belum semua majelis hadir. Betul ya panitia ya? Ada berapa majelis yang nggak hadir? Ada 4 majelis kalau nggak salah. Ya, ada 4 majelis. Ada 4 majelis yang belum hadir, yang tidak hadir. Coba kalau tadi seandainya tidak dibatasi, semua majelis pengerja ya wajib hadir, saya yakin tempat ini nggak muat. Saya nggak muat. Coba kalau seandainya semua kita, amin, saya magnet. Saya magnet. Oleh karena itu mari kita tarik. Tapi jangan tarik dengan paksa, jangan pula ditarik cupingnya. Nanti dia bukan pula kita berisi kan begitu ya. Kalau ditarik juga, jangan seperti itu, ditariknya. Tarik supaya mereka datang kepada Tuhan. Tarik supaya mereka percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya perhatikan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat ini ya pemuda dan pemudi ini menjadi tumpuan, menjadi pusat perhatian. Coba kita lihat ya, tidak bisa dipungkiri. YouTuber, adakah orang tua? Adakah orang tua? Siapa di situ yang jadi YouTuber? Anak-anak muda dan pemudi. Artis-artis, kalau yang artis-artis yang udah tua udah minggir semua. Betul? Yang bikin hal yang heboh di dunia anak-anak muda ya, maka itu anak muda adalah suatu generasi yang potensial ya, suatu generasi yang begitu sangat dibutuhkan. Sekarang saya katakan yang tua-tua itu sudah dipensiunkan, maka yang muda-muda sekarang yang muda-muda ini yang punya kemampuan, yang punya potensi diri, ini yang sekarang muncul baik dalam bidang media,
bidang mungkin entertain, bisnis, usaha, hari ini itu banyak diduduki oleh orang-orang muda. Bahkan kalau kita lihat di tengah-tengah bangsa dan negara kita hari ini, siapa menteri yang paling muda hari ini yang dipilih oleh Pak Jokowi? Siapa? Menteri Menteri Pendidikan, siapa namanya? Nadiem Makarim. Ada menteri menteri pariwisata dan kreatif itu anaknya pemilik RCTI. Itu orang-orang muda. Maka kalian ini adalah harapan ke depan bagi kami orang tua, bagi gereja. Maka itu kita harus hari ini bangkit. Kita bangkit. Kita harus mengalahkan segala ego kita, mengalahkan segala tantangan yang ada di depan kita. Jangan kita menjadi anak muda yang cemen. Jangan menjadi anak muda yang gampang menyerah, gampang putus asa. Jangan. Tapi lihatlah bahwa kita ini semua memiliki potensi dalam diri kita. Yang ketiga saya lihat bahwa pemuda ini adalah generasi penerus. Saya ingat apa kata siapa itu tokoh pemuda itu? Bukan Pak Bung Karno. Berikan kepadaku beberapa orang pemuda, akan kugoncang dunia, katanya. Betul? Yang itu Pak Karno yang Bung Karno ya. Berikan kepadaku beberapa 10 pemuda dan aku akan goncang dunia, katanya. Berarti bahwa keberadaan pemuda ke depan ini sangat dan amat dibutuhkan. Oleh karena itu, ini bisa terlaksana, bisa terwujud jikalau pemuda dan pemudi ini mengalami apa yang namanya revival, kebangkitan. Kita tidak boleh terkungkung dengan dunia kita tidak boleh terkungkung oleh keadaan kita. Seperti kita ketahui hari ini bahwa saya perhatikan di akhir zaman ini yang banyak dirusak adalah kaum muda. Saya kemarin baca di internet, pengguna narkoba di Indonesia 4,9 juta. Dan perlu saudara ketahui, dari 4,9 juta itu mayoritas adalah pemuda dan pemudi. Sengaja supaya dirusak generasi ini, supaya dihancurkan generasi ini, karena setan iblis di akhir zaman ini dia nggak mau pemuda dan pemudi menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Maka narkoba kita lihat hari ini merajalela dengan bebas dijual di mana-mana. Dan saya percaya dari sekian kita yang hadir ini nggak ada yang pengguna narkoba. Amin. Saya dulu waktu kuliah sekolah pendeta ya masih pakai narkoba. Sudah sekolah pendeta, tapi narkoba yang saya pakai itu bukan narkoba yang seperti sekarang ini. Nasi rames, rokok, dan bakwan. Itu saya pakai dulu. Sudah sekolah pendeta saya. Narkoba, nasi rames, rokok, dan bakwan. Kenapa? Cuma modal 3.000, perut kenyang, semangat datang. Ketimbang sekarang kita pakai narkoba mahal. Kalau nggak punya uang 100.000 nggak bisa apply. Iya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ya, jemuran orang pun disikat. Tanaman-tanaman orang sudah dipanen duluan. Ya, sendal sepatu kalau dilihat punya nilai diangkat. Nggak punya rasa malu. Percaya diri tinggi. Padahal kita dibodohi. Betul? Ya. Tapi saya percaya pemuda-pemudi ini gak ada yang seperti itu. Nah oleh karena itu hari ini saya mau mengajak kita bagaimana caranya supaya kita ini bangkit. Roh kita, spirit kita. Biarlah kiranya di sisa hidup kita, di umur yang Tuhan berikan, Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, ya, nang kene rusae kita hilang. Ya. Lanai mau bahan si, mau ceda. Pada saat kesempatan ini saya mau katakan bagi kita,
serusak-rusaknya, serusak-rusak bagaimanapun kita ini berharga di mata Tuhan. Katakan sama-sama, serusak-rusaknya saya berharga di mata Tuhan. Coba katakan teman-teman lu secara kausan sekolah dulu, cina fikam teman kamu ini Tuhan kamu. Amin. Saya punya sedikit. Saya dulu lahir dari dari 5 bersaudara. Saya anak yang paling tua. Dari 5 bersaudara, saya yang paling pendiam. Kalau saya dulu nggak suka itu keluyuran main ke sana kemari, enggak. Saya orangnya serius. Belajar, dan belajar. Nggak ada istilah bagi saya main-main. Nggak ada istilah bagi saya kongko-kongko. Nggak ada istilah bagi saya kalau saya dulu tinggal di Pulau Jawa itu bikin kek. Enggak. Saya lebih baik di rumah. Saya lebih suka lihat rumah rapi. Maka itu kalau nggak ada orang, kerjaan saya tahu saudara apa? Ngepel dan bersihkan segalanya. Karena saya suka. Kenapa? Saya betah di rumah. Sampai-sampai orang pikir saya dulu ini calon lekong. Ya, sudah tahu lekong? Singgah sabem. Ya, anak saya ada 2 di sini ya. Saya saksikan, saya dulu begitu dan sampai sekarang pun saya memang begitu. Kalau di rumah itu saya suka saya anggaplah itu olahraga saya, ngepel apa semuanya. Kalau saya bangun pagi, setelah saya baca renungan dan sebagainya, saya berdoa, itu saya lakukan semua. Itu sudah menjadi kebiasaan bagi saya. Maka orang bilang begini, itu anak itu nanti itu calon waria itu. Saya dengar saudara, ya, jangan bergaul dengan dia, jangan temani dia. Jadi itu calon bencong. Dulu saya dengar waktu saya tersinggung. Ya, apa yang mereka ucapkan? Ya. Saya tunggu, nggak ada jawaban Tuhan. Saya tunggu seperti itu terus, seperti di mana ada perempuan saya terus suka ngobrol sama perempuan, curhatan. Kalau sekarang nggak, saya sekarang sudah bertobat. Ya, puji Tuhan anak saya 2. Ya, saya dulu sempat begitu sampai bapak saya bilang, saya udah kok pagi bertanya begitu sama saya. Bapak saya sendiri ragu sama saya, saudara. Ya, bapak saya sama mama saya ragu sama saya. Kalau masak dibilang, tanya ini istri saya sampai sekarang ini. Kalau istri saya malas masak, Pak tolonglah bikinkan ini. Saya mau. Saya senang itu. Ya. Dan memang kalau masak dibilang saya hobi juga masak. Ya, hobi. Maka orang berpikir, wah ini kedepannya anak ini nggak beres ini. Anak ini nggak beres ini. Sempat itu menjadi pukulan bagi saya. Betul tak itu Tuhan? Saya tanya sama Tuhan, ya nggak ada jawaban. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekali waktu saya dilayani oleh guru saya waktu saya SMA. Dia layani saya melihatnya secara terbalik. Wah, guru saya ini melayani saya supaya saya bertobat, tapi saya justru enggak. Saya syukur ini guru bisa jadi teman, bisa jadi pacar. Ya. Malam minggu saya dijemput saudaraku, bukan saya yang menjemput. Ya. Diajak persekutuan. Saya pikir kami nanti mau ketemu di mana ini gitu kan, dibawa ke persekutuan. Nah, di persekutuan itulah saya diingatkan akan jati diri saya disadarkan, ya, saya dibukakan pemahaman saya dibukakan pemikiran saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Dan pada waktu itu saya bilang, Tuhan ini saya Tuhan. Saya nggak tahu kemana harus bikin apa, bagaimana, dan itu sebagainya Tuhan. Saya menyerah. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Spontan saya berkata kepada orang tua saya, setelah saya tamat SMA, saya nggak mau kemana-mana. Padahal saya sudah mendapatkan tawaran untuk bekerja di Jepang pada waktu itu karena ada keluarga saya yang artinya sebagai tenaga kerja di sana, departemen tenaga kerja menyalurkan saya. Saya sudah mau berangkat beberapa hari lagi. Saya bilang saya tidak mau di sana. Saya mau mengambil waktu saya. Saya mau mengambil memberikan waktu saya untuk Tuhan. Saya mau sekolah pendeta. Di situ saya dibentuk Bapak Ibu Saudara menjadi hamba Tuhan. Ya. Ya. Oh ya, ada juga bapak dan ibunya di situ. Ya, itu kan ada ibu-ibu sih. Ya. Saya dibentuk dan terpanggil saya menjadi hamba Tuhan. Maka itu saya katakan bagi kita
kita sebagaimanapun hancurnya kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 37 ayat 14 dikatakan, ketika Tuhan akan memulihkan Yerusalem, Sion, pada waktu itu dikatakan bahwa pada waktu itu orang-orang Israel itu sudah menjadi tulang dan belulang. Maka Yeskiel mendapatkan sebuah penglihatan. Dia berkata, Tuhan berkata kepada Yeskiel, Yeskiel, engkau lihat hai anak manusia, tulang-tulang ini akan aku berikan napas. Saudara, sesuatu yang mustahil, tulang-tulang yang sudah terkubur itu akan hidup kembali. Mustahil secara akal dan pikiran. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Pada waktu itu tulang-tulang itu bangkit keluar dari kubur dan dihembuskan napas oleh Tuhan, diberikan daging, maka tulang-tulang itu mengalami kehidupan kembali. Saudara nanti boleh lihat itu dalam Yesaya pasal 37. Artinya apa yang ingin saya sampaikan kepada kita? Bahwa kasih dan kebangkitan itu bisa terjadi. Kasih dan kebangkitan itu bisa kita alami. Yaitu dengan cara bagaimana? Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kalau saudara baca nanti dalam kitab Lukas pasal 15 tentang kisah atau tentang sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana dikatakan anak itu menuntut kepada orang tuanya supaya diberikan apa yang menjadi hak-haknya, apa yang menjadi warisannya, dan diterima, diambil, dan semuanya itu habis. Pada waktu dia menyadari keberadaannya yang sudah tidak lagi berdaya, yang sudah lemah dan tidak mampu lagi, dia ingat, dia datang kepada Bapa, dan Bapa pada waktu menerimanya, dan dia dipeluk dengan ciuman yang sangat luar biasa. Artinya apa yang pertama? Kasih dan kebangkitan akan terjadi dalam kehidupan anak-anakku sekalian yang hidupnya mungkin sudah hancur, penuh dengan kepahitan, kebencian, amarah, dendam, dan sebagainya. Kalau engkau datang hari ini kepada Tuhan, maka pintu ampun itu akan terjadi, pintu ampun itu akan engkau alami, dan hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Siapa di sini yang tak punya sakit hati? Ada? Siapa di sini yang punya sakit hati? Ada? Siapa di sini yang punya kepahitan? Marah. Kenapa aku dilahirkan begini? Kita merasa gak adil. Mungkin kau marah hari ini, tapi saya percaya itu semua Tuhan bisa pulihkan kalau kau kembali kepada Bapa. Kembali kepada Bapa, maka kebangkitan itu akan terjadi. Amin. Jangan kita pendam, jangan kita simpan. Itu tidak akan menyelesaikan, itu tidak akan memberikan jalan keluar. Tapi kita perlu datang. Yang kedua yang saya perhatikan, yang saya catat di sini, yang diambil dalam kitab Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 10. Pada waktu ketika itu Yosua diberikan tampuk kepemimpinan untuk membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan karena Musa tidak berhasil. Maka apa pesan dari Tuhan, pesan Musa kepada Yosua? Apa dikatakan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu beberapa kali diulangi oleh Tuhan kepada Yosua. Dan yang terakhir yang menarik dikatakan, janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa? Revival, kebangkitan, pemulihan akan terjadi ketika kita ini tidak sama dengan dunia. Amin. Dunia hari ini menawarkan yang glamor bagi kita. Kalau kita nggak bergaul, dibilang kuper. Kalau kita nggak tahu apa-apa, dibilang bukan. Ya betul kan? Kalau nggak tahu, kalau nggak bergaul, dibilang kuper, kurang pergaulan. Kalau nggak tahu apa-apa, dibilang bukan. Kalau tahu apa-apa, dibilang Sotoy. sotoy. Iya kan? Iya. Sotoy ya? Oh, Iya. sotoy lu. Iya kan? So tahu padahal nggak ngerti apa-apa. Sotoy. Iya kan? Sotoy. Kan begitu sekarang dunia ini. Maka itu anak-anak Tuhan sekarang ini banyak dijudge. Wah, ini terlalu rohani ini. Terlalu banyak kegiatannya bergaul di gereja. Makanya kudet.
Taunya cuma lagu rohani. Kemarin saya ditokohi Bapak Ibu Saudara. Kemarin kami waktu tahun baru, saya dengan istri saya dengan kedua anak kami, itu kami menginap di Pasir Putih. Ya, jadi kami nginap ambil hotel, lalu di situ ada kafenya. Di kafe itu kalau kita makan dan minum, kita bebas bernyanyi, berkaraoke. Jadi mic itu kalau kita sudah pegang, nggak ada lagi siapapun yang berani minta. Maka anak saya lah bernyanyi, karena mereka anak-anak gaul, maka lagu-lagu karo, lagu-lagu dunia mereka tahu. Lalu saya bilang begini, tolonglah supaya dilihat, dicari di YouTube-nya itu, di lagu karaoke itu, lagunya apa? Saya bilang lagunya apa? Saya bilang ya, saya bilang rohmu yang hidup. Dia bilang, anak saya bilang gini, adik dia gendut pada sana itu bapak kiamat karya kerina katanya. Di situ yang beriak saudara, hidup. Kita jelas lagunya semua kan. Datang lagi orang karo, ya apalagi tadi laki tertentu gitu. Saya bilang saya nggak ngerti. Coba kita nyanyikan di situ. Buka. Rohmu yang hidup. Baru kata anak saya bilang, bis kita aplaus pun kabina pak. Karena nggak lagi seperti itu lagu-lagu di sini. Atau saya bilang hidup ini adalah di kafe bapak lagu rohani lah. Nggak tahu saya. Dunia hari ini sedang menjerat dan mencari anak-anak Tuhan supaya bisa masuk dalam perangkat. Oleh karena itu firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan kita harus berubah dan jangan sama seperti dunia. Katakan amin. Amin. Coba bilang, dan kita sering di dunia anaknya. Ada sendiri, ya, bas pengerana, ya, bas perdalan, mulai kita sering. Kita ini sudah bangkit dan kita mau menjadi terang. Yang terakhir, dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan bahwa kita ini harus mengasihi dan mau mengampuni. Kalau kita mau revival, jangan ada benci, jangan ada dendam, jangan ada marah. Saya pernah sedikit lelucon. Sekali waktu 3 orang pendeta, satu itu pun sama kayak kami inilah dengan Pak Barasa ini, ketua majelis perwakilan, belum ada kegiatan, jadi suntuk. Jadi 3 pendeta ini hari-hari lah. Bukan kami kita Pak Pendeta, bukan kita akan meriah. Bukan bicara sekalenda, teluna kita, pompak kita, mobil bias kita berburu biri-biri, berburu jemaat. Bicara sekalenda kita berburu ke tengah hutan, bukan kamu pendeta Nina, Nina pendeta A, setuju, Nina pendeta B, setuju, Nina pendeta C, setuju. Maka setuju ya kita dipersiapkanlah kita perlengkapan peralatan. Enggak, masuk ke hutan hari pertama ladang Taipei, ya, ladang Taipei, apapun nggak didapat. Lalu kata pendeta yang pertama, kurang bertotok ada kita. Dan maka toto kita adalah wari berduakan pagi, sudah masuk wari berduakan, itu pun nggak dapat apa-apa. Ayo kita berdoa lagi, lebih sungguh katanya. Ya berdoa lagi lebih sungguh. Tiba-tiba hari ketiga mereka melihat ada harimau. Ini kan enggak yang kita doakan. Yang enggak kita doakan, yang kita minta. Ini aduh bagaimana ini? Oh, udah mereka takut. Tenang saja. Mari kita berdoa. Kita memohon supaya Tuhan menjaga kita. Harimau tadi pun sebenarnya lagi lapar. Dia begitu mencium pendeta ini tadi sudah meraung, katanya begitu. Kalau lari salah, dia pun salah. Maka kata pendeta yang tadi bertiga, bukan begitu. Mari kita berdoa. Lalu mereka berdoa, Tuhan, kami sudah berdoa supaya dikasih buruan. Ini rupa-rupanya bukan buruan Tuhan yang datang, malah kami yang jadi buruan. Mereka berdoa, lindungi kami Tuhan, luputkan kami Tuhan, katanya begitu. Ributlah mereka kan. Bagaimana ini? Diam katanya. Yang lainnya saking takutnya nggak bisa diam. Berdoa pun akhirnya nggak lagi tutup mata. Sudah melek matanya, dia lihat harimaunya. Rupa-rupanya waktu mereka berdoa itu harimau sudah dekat. Lalu apa yang terjadi? Harimau sudah, mereka teriak,
Aduh Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Harimau bilang, "Shh, jangan ribut." Heran mereka. Kenapa kok harimau bilang, "Shh, aku sedang berdoa," katanya. Aku sedang mengucap syukur karena Tuhan sudah kasih buruan sama aku, katanya. Pendeta-pendeta tadi rupanya jadi buruan yang empuk, saudara. Harimau pun berdoa, terus katanya sedang berisik, katanya. Rupanya pendeta tadi saking takutnya berdoa pun berisik. Ya, harimau bilang, "Shh, aku sedang berdoa." Jadi hari ini saya mengatakan dalam kita, mengasihi dan mengampuni itu awal dari kebangkitan, itu awal dari pemulihan. Amin. Ada di sini yang sakit hati sama orang tuanya. Sakit hati aku, Bang. Kenapa mama gak bikin aku seganteng Raffi Ahmad? Ya. Kenapa dulu mama nggak ada inisiatif ya? Paling tidak aku ini kayak Boy William lah, jelek-jeleknya Boy William lah. Kenapa aku begini? Kan begitu sering kita tanya sama mama. Atau kita bilang, kok kenapa aku gak seperti anak-anak yang lain? Minta ini dikasih, minta itu dikasih. Aku lahir kali bidola pernah bergendut. Mungkin kita sakit hati. Secara tidak langsung kita sakit hati sama orang tua. Menyimpan kebencian, menyimpan amarah, menyimpan dendam sama orang tua kita. Ada yang seperti itu. Dulu saya punya tetangga, dia bilang begini, ya anak ini bodoh banget, anak siapa sih katanya kan? Ya, anak siapa kalau bukan anaknya kan begitu. Kalau anaknya bodoh, siapa yang bodoh? Saya sering bilang sama anak saya, ya, saya bilang begini, "Nakku, ya, kamu tahu kenapa Bapak Kubanan?" Saya bilang begini, "Ini ada di sini." "Tahu Pak, kenapa kan aku nakal." Dibalikan lagi sama saya, "Bapak juga tahu nggak kenapa pulang itu cuma Kubanan? Karena Bapak nakal." Jadi nanti kalian pun begitu kalau ditanya sama bapaknya, "Ini nggak dulu, gue narik bantuin bukan tapi butuh kayak Pak ini. Ayo gini ya, bulangan dia mau bantuan mau kadang gitu balik lagi." Hari ini saya mengatakan bagi kita harus selesaikan. Pemuda-pemudi kita harus reminder. Amin. Simpan segala amarah, simpan segala kebencian. Ada rencana Tuhan, ada rencana Tuhan yang besar atas hidup. Saya yakin dan percaya di antara kita ini ada nanti salah satu orang di sini jadi menteri. Amin. Lihat coba yang kiri, yang amin kan enggak? Kalau enggak tidak iri sama saudara. Saya yakin dan percaya nanti salah seorang di situ dari kita ini nanti ada menjadi pemain, jadi artis yang terkenal ini. Lo nggak bisa kita ngucian tidak? Apa yang ngucian? Lebih gitu. Saya percaya nanti dari sini ada seseorang yang memiliki pangkat yang tinggi yang takut akan Tuhan. Ada di sini nanti menjadi pendeta. Puji Tuhan. Ada yang sini menjadi orang pendeta. Oh, laki-laki yang aminkan. Jepung mesti kita aja. Di mana nanti orang pendeta laki-laki ya? Saya percaya dari sini semua muncul orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpengaruh, orang-orang yang luar biasa, menjadi generasi penerus di tengah-tengah gereja ini. Dan saya berdoa, saya tidak percaya di sini nanti akan ada orang yang akan menggantikan posisi saya. Anda tahu posisi saya apa? Tahu? Tahu? Apa? Jemaat Tuhan. Akan ada yang menggantikan posisi Pak Barasa. Amin. Kalau sekarang pun nggak apa-apa, dia bersedia kok. Oleh karena itu, hari ini buka hati kita. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Izinkan Tuhan berbisik di telingamu. Jangan ada kepahitan. Jangan ada sakit hati. Jangan ada amarah. Jangan ada dendam. Hilangkan itu semua. Karena ini akan menjadi faktor yang menyebabkan kita tidak akan pernah mengalami kebangkitan. Kita tidak akan pernah mengalami apa yang namanya pemulihan. Hidup kita akan semakin terperosok lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kita berjuang, berusaha sekuat sekeras tenaga kita, tapi kita tidak bisa keluar. Kenapa? Karena hati kita ini dipenuhi dengan sesuatu yang tidak berkenan di hati
para pemuda gigi dan pemuda gigi hari ini yang ada di tempat ini. Revival, kebangkitan terjadi atasmu, kebangkitan terjadi atasmu hari ini. Mari dalam sikap berdoa, saya mau kita bernyanyi, kita resapi lagu pujian ini. Betapa aku mencintai. Kita bangkit dan berdiri. Kita mau supaya malam hari ini kita merasakan jamahan Tuhan. Kita mau malam ini supaya Tuhan menyentuh hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Sentuh hati kami Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan. Kami mau mengalami revival pada malam hari ini. Yesus, Engkau punya rencana yang hebat, yang besar atas anak-anak. Maka itu Tuhan, biarlah kiranya hari ini mereka boleh membuka hati mereka. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, kau menyentuh penjara hatiku. Ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita naikkan lagu pujian ini dari awal sambil kita buka hati kita. Hari ini sungguh kita merindukan sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi atas hidup kita, sehingga revival itu akan menjadi milik kita pada malam hari ini. Kita akan dibangkitkan, kita akan dipulihkan, sehingga kita akan menjadi generasi yang tangguh, yang kuat, yang luar biasa di hadapan Tuhan. Katakan, aku mencintai segala yang tak pernah sendiri Tuhan. Betapa aku menyadari segala hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena angkat tangan kita, haleluya. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
sebuah kepahitan, amarah dan sebagainya. Tuhan tidak mau engkau terikat dalam hal itu karena Tuhan memiliki rencana yang indah. Dia berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Dia mau supaya engkau malam hari ini mengalami revival di tempat ini. Engkau dipulihkan, engkau dilawan oleh Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan yang luar biasa hari ini, mari buka hati kita. Mari buka hati kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan pulihkan aku Tuhan. Tuhan pulihkan aku Tuhan. Tuhan pulihkan aku Tuhan. Kalau hari ini aku ada kepahitan, aku lepaskan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini aku menyimpan benci dendam, mungkin kepada orang tuamu, mungkin kepada saudara-saudarimu, mungkin kepada keluargamu atau kepada siapapun, sesungguhnya itu merupakan suatu jerat bagimu supaya engkau tidak mengalami pemulihan dan kebangkitan. Itu adalah siasat dari iblis. Oleh karena itu, rencana Tuhan indah atas hidupmu. Lepaskan itu, lepaskan itu, lepaskan itu. Engkau pulang dari tempat ini dengan hati yang jernih, dengan hati yang bersih, dengan hati yang murni. Engkau lepas dari segala-galanya. Kalau engkau hari ini ada menyimpan itu, mari taruh tanganmu di dada sebelah kananmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah muak dengan ini. Aku sudah bosan dengan ini. Aku mau bebas. Aku mau lepas. Katakan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan hari ini menjamah hatimu. Biar hari itu menyentuh hatimu. Revival, revival, revival terjadi. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di tangan di dadanya ya Tuhan. Engkau mengerti akan situasi mereka. Engkau paham akan keadaan mereka. Kadang-kala Tuhan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kadang-kala mereka tidak lari ya Tuhan, tidak pergi menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan hari ini, mereka adalah anak yang terhilang, yang selalu saja Tuhan membuka tangan dan memberikan pintu ampun dan maaf ya Tuhan. Maka itu biarlah kiranya melalui malam ini Engkau akan memakai mereka ya Tuhan. Ada masa depan yang luar biasa ya Tuhan. Ada berkat yang luar biasa ya Tuhan. Ada pekerjaan yang luar biasa ya Tuhan. Ada karya Allah yang luar biasa atas hidup mereka. Hidup mereka masih amat panjang ya Tuhan. Hidup mereka masih amat begitu banyak bisa memiliki potensi ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bekerjalah atas hidup mereka. Bekerjalah ya Tuhan. Hambamu berdoa, tercurahlah kuasa-Mu ya Tuhan. Menjamah melawan mereka, menjamah melawan mereka, memenuhkan mereka. Haleluya, haleluya. Bapa, sentuh hatimu, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membantu berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua
hati yang baru itu, kami akan mengalami revival, kami akan bangkit dalam iman, dalam semangat, dan kami berkata, ya Tuhan, ini kami, utuslah kami, ini kami, pakailah kami, ini kami, bekerjalah dalam hidup kami, sehingga lewat hidup kami, ya Tuhan, Injil kerajaan-Mu semakin diberitakan. Banyak orang yang akan datang kepadamu, banyak orang yang akan diberkati, banyak orang, ya Tuhan, akan dimenangkan bagi Tuhan. Pakai kami, ya Tuhan, pakai kami bagi gereja-Mu, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, sehingga hidup kami bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Terima kasih, ya Tuhan, untuk firman-Mu. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.